Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia pada kesempatan pada pagi hari ini. Sebentar ya. Pada kesempatan pagi hari ini, nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengobrolkan sebentar tentang buku PINK, ya, buku KIA. Nah, buku KIA ini sebenarnya merupakan buku yang wajib dimiliki oleh setiap ibu hamil karena buku ini sangat bermanfaat. Jadi, manakala ibu hamil di kehamilan muda sudah mendapatkan buku ini, maka insya Allah akan lebih mudah untuk mempelajari apa saja yang terjadi di dalam kehamilannya. Baik, kita akan melihat isi buku PINK ini ya. Nah, ini adalah isi buku PINK. Saya akan membesarkan sedikit. Oops. Nah, ini buku ini diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini adalah edisi tahun 2023. Di sini sudah disampaikan bahwa buku KIA setiap ke fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit maupun Vaskes 1, kemudian ke posyandu di bawah, ke kelas ibu hamil di bawah, kemudian ke kelas PAUD ke kelas 6 ya. Buku KIA ini digunakan sampai anak berumur 6 tahun. Ya, sampai anak berumur 6 tahun. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada nama ibu. Ya, di sini ada nama ibu. Ini harus diisi. Karena apa? Karena kalau buku ini kan dibawa ke Vaskes, dibawa ke tempat senam, kemudian dibawa ke tempat kelas ANC, kelas persiapan persalinan, dibawa ke tempat kelas laktasi. Maka kalau buku ini tidak ada namanya, tidak terawat dengan baik, tercecer, nanti bisa tertukar ya. Kemudian di situ ada NIK ibu. Ya, NIK ibu ini penting sebagai identitas. Nah, ini ada nomor buku. Nomor buku ini adalah jika seorang ibu itu berada di satu vaskes supaya bukunya ini tidak double-double. Ya. Jadi satu ibu cukup mendapatkan satu buku. Nah, ini sebenarnya sudah ditata oleh Dinkes, ya, ini sudah disetting buku ini diberikan oleh Dinkes, dikeluarkan tanggal sekian oleh fasilitas kesehatan apa, kabupaten kota apa, dan provinsi apa. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya sangat banyak yang berperan dalam terlaksananya buku ini. Ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ada POGI, ada IDAI, kemudian ada Persi, ada PKFI, Asosiasi Klinis. Ini sangat banyak sekali ya. Dan di sini dikatakan bahwa buku ini adalah gratis. Ya, karena ini adalah terbitan Kementerian Kesehatan. Namun, ibu-ibu sekalian, buku ini jumlahnya tidak banyak. Di masyarakat sendiri, ini buku ini beredar dalam variasi. Sebentar saya akan menyampaikan bahwa buku ini kalau saat ini yang ibu temui itu bisa ada yang edisi lama, edisi pertama itu ya gambarnya ibu-ibunya pakai bajunya baju batik coklat. Nah, kemudian ada juga yang bukunya itu sudah pink, udah bukan batik coklat biru,
tetapi tidak bolak-balik. Kemudian masih ada lagi yang edisi bolak-balik. Kemudian ada lagi edisi 2023 ini yang tidak bolak-balik, ya. Jadi ada beberapa edisi yang masih dijumpai. Nah, ibu-ibu bisa mendapatkan buku ini di mana? Bisa mendapatkan di puskesmas. Nah, tapi ibu-ibu juga bisa mendapatkan di Shopee misalnya ya, dapat beli bebas. Nah, kemudian ada rumah sakit yang menyediakan memang, tapi memang sebenarnya buku ini diberikan di fase 1 yang berupa puskesmas karena di puskesmas ada fungsi puskesmas yang sebagai pemantau wilayah tempat untuk fungsi pelayanan kesehatan masyarakat secara preventif dan promotif ya, secara preventif dan promotif. Oleh karena itu, buku ini adanya di puskesmas. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya. Ini bukunya ini gratis. Kemudian kita lihat ke bagian bawahnya lagi. Nah, ini judulnya Maternal Child Relation, Maternal Child Nursing, Maternal Health Services. Nah, ini ada ISBN-nya. Nah, di sini ada identitasnya, foto ibu dan foto anak sebagai pemilik buku ini. Foto ibu pada waktu anaknya belum lahir dan foto anak pada waktu anaknya sudah lahir ya. Ibu-ibu sekalian, kita lihat di sini, ini adalah orang-orang yang berperan di dalam buku ini. Ada ibu, ada suami atau keluarga, dan anak. Namanya ibu di sini siapa, nama suami siapa, dan nama anak itu siapa nanti kalau sudah lahir. NIK-nya juga. Nah, kemudian pembiayaan. Nah, ini sudah ikut BPJS atau belum? Atau ikut insurance apa? Ini ditulis di sini. Kemudian jika ikut BPJS, sudah terdaftar dalam BPJS, ini nomor JKN-nya berapa, baik ibu, suami, dan anak, vaskes tingkat satunya mana, dan vaskes rujukannya di mana. Kemudian ada tentang golongan darah. Nah, tentang golongan darah ini sangat penting. Jadi upayakan ya. Jadi ini sebentar saya stop share dulu. Setelah ibu-ibu diperiksa di puskesmas tentang golongan darah, kemudian ibu-ibu akan mendapat secari kertas golongan darah. Yang di situ terkadang ada 3 tetesan darah. Kemudian ini ibu lekatkan di buku pink. Nah, kalau ibu-ibu ingin melekatkan tetesan darah tersebut, mohon ibu-ibu melaminatingnya. Tapi kalau ibu-ibu tidak akan meletakkannya, tidak akan melekatkannya di buku, itu tidak masalah karena ibu-ibu akan bisa melakukannya dengan menuliskan kemudian atau melaminating ya, melaminating dari kertas tersebut ya. Jadi ini sangat penting untuk menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan. Baik, kita lihat lagi sekarang. Satunya lagi ya. Ini tadi. Nah, ini kita lihat lagi. Di situ ada golongan darah, kemudian tempat dan tanggal lahir ibu, tempat tanggal lahir suami, kemudian ada pendidikan ibu, dan ini kenapa kok penting untuk diisi? Sehingga nanti manakala tugas kesehatan, tenaga medis ini memberi pengarahan kepada ibu-ibu, maka dapat disesuaikan dengan tingkat pendidikan. Kemudian pekerjaan apa? Kenapa kok pekerjaan ini penting? Karena pekerjaan ini juga nanti menentukan apa yang akan disampaikan oleh tenaga kesehatan. Kemudian alamat rumah. Alamat rumah juga penting supaya ini mempengaruhi apa yang akan disampaikan oleh tenaga kesehatan. Contohnya begini. Seorang dokter yang akan menyampaikan tentang apakah itu vaksinasi atau bagaimana tanda-tanda perkembangan bayi, bagaimana perkembangan bayi di dalam rahim pada seorang ibu yang pernah mengenyam pendidikan
IPA, biologi, tentunya berbeda dengan cara penyampaian pada waktu akan menyampaikan pada ibu-ibu yang belum mengenyam pendidikan biologi. Tapi itu semua tidak masalah. Karena apa? Bisa diterangkan dengan cara apapun. Nah, kemudian bagaimana tentang pekerjaan? Nah, pekerjaan ini penting karena apa? Seorang dokter, seorang bidan menanyakan, ibu pekerjaannya apa? Oh, saya catering misalnya. Saya punya catering dokter. Maka dokter tersebut akan mulai berpikir, ibu pada usia kehamilan ibu 6 bulan, ibu supaya lebih memperhatikan kandungan ibu, di mana ibu tidak boleh angkat-angkat, ibu tidak boleh uh, membawa-bawa sendiri berbelanja, atau kemudian ibu harus mulai tidur jam sekian, bangun jam sekian. Karena apa? Misalnya dari pekerjaannya itu catering. Atau seorang ibu yang sales. Nah, sales tentunya tenaga kesehatan, tenaga medis akan bertanya, apakah ibu harus menggunakan sepatu hak tinggi? Nah, ini tentu akan berefek pada apa yang akan disampaikan. Kemudian terkait rumah. Nah, terkait rumah, ini pasti akan ditanya, ibu rumahnya di mana? Oh, saya rumahnya di sana gitu. Kemudian akan ditanya, loh, kok jauh ke rumah sakit ini? Nah, ini akan lebih memudahkan eh, komunikasi, merencanakan bagaimana nanti pada saat ibu tersebut merasakan kenceng-kenceng. Kira-kira kenceng-kencengnya itu sudah sering sebagaimana, harus segera ke rumah sakit. Atau manakala ibu menyampaikan tempat tinggalnya di mana gitu, dan ternyata tempat tersebut biasanya rumahnya adalah rumah-rumah panggung. Nah, maka tenaga kesehatan akan menanyakan, apakah rumah ibu bertingkat, kemudian tangganya tangga kayu. Nah, kemudian disampaikan, gini ibu, kalau ibu ada keluhan perdarahan atau bercak, maka sebaiknya ibu tidak naik turun tangga. Nah, jadi itu. Jadi fungsi dari pengisian buku KIA itu dari halaman-halaman pertamanya pun sudah sangat bermanfaat ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Nah, kemudian nomor telepon. Nah, nomor telepon ini usahakan lengkap terisi karena apa? Manakala akan menghubungi karena suatu hal, misalnya nilai kritis dari hasil lab, maka akan bisa dihubungi. Kemudian nama anak nantinya, kemudian ini anak keberapa, kemudian nomor akte kelahiran. Nah, itu nanti kalau tenaga kesehatan melihat, loh, ini kenapa buku pinknya kok belum ada nomor akte kelahiran? Tentunya harus dipertanyakan, ini kenapa kok belum ada nomor akte kelahiran? Apakah eh, belum mengurus? Nah, ini harusnya dalam tempo kurang dari sebulan sudah ada nomor akte kelahiran atau ganti nama, itu kan perlu dilihat kembali ya. Nah, sekarang kita lihat kemudian NIK-nya anaknya, kemudian tempat dan tanggal lahir, golongan darah, kemudian jenis pelayanan. Nah, jenis pelayanannya ini ada JKN atau ada asuransi lain. Ini harus ditulis. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatannya apa? Nah, vaskes primernya mana dengan nomor register kohort bayi, nomor register kohort balita dan anak prasekolah. Kemudian vaskes pelayanan sekundernya di mana, di rumah sakit mana ya. Dari situ manakala ada suatu hal yang berbahaya, misalnya ibu ini pulang dari ANC kemudian tiba-tiba terjatuh atau ada kecelakaan, maka begitu dilihat buku KIA-nya ini, maka penolong bisa mengantar ibu tersebut ke rumah sakit tempat biasanya melakukan pemeriksaan. Kemudian di mana puskesmas domisili dengan nomor register kohort. Nah, tadi adalah pengisian identitas pemilik dari buku tersebut. Nah, kalau kita sudah memberitahukan, ini buku bukan punyanya tenaga kesehatan loh. Ini buku bukan punyanya rumah sakit. Tapi buku ini adalah milik ibu. Milik ibu
dan keluarga. Milik ibu dan anak. Milik ibu, bapak, dan anak. Maka buku tersebut harus dibaca. Ya, buku tersebut harus dibaca. Karena lah kok petugas kesehatan ngapain menulis di situ? Petugas kesehatan, petugas medis menulis di buku tersebut sebagai sarana komunikasi yang terjadi antara para profesional. Gunanya buat apa? Gunanya adalah untuk memenuhi kebutuhan ibu. Ya, kebutuhan ibu dan kebutuhan anak sampai umur 6 tahun. Jadi manakala ibu ke dokter gigi, maka dokternya akan tahu, oh ibu ini sebenarnya giginya berlubang. Maka kita harus memberitahu, Bu, ini ada risiko loh kalau berlubang ini, kalau tidak ditambal, bisa mengakibatkan gangguan infeksi pada janin, atau bahkan misalnya, oh ternyata ibu ini ada sinusitis loh. Itu kita lihat ada tulisannya dokter THT di situ. Maka kita sebagai dokter kandungan atau bidan bisa mengatakan, oh ya Bu, maka upayakan ibu mencari hal-hal apa yang bisa mengakibatkan kambuhnya penyakit ibu tersebut. Sehingga ibu tidak terlalu banyak meminum antibiotika, tidak terlalu banyak meminum penghilang rasa sakit, yang nantinya tentu ada pengaruhnya pada janin yang ibu kandung. Ya, jadi itu. Kemudian kita akan melihat lagi petunjuk penggunaannya. Nah ya, buku KIA ini harus dibaca. Nggak cuma dibaca tok, tapi dibaca dan dimengerti oleh ibu dan keluarga. Buku ini harus ditunjukkan pada petugas kesehatan dimanapun pelayanan kesehatan diberikan. Jadi ibu-ibu jangan sungkan menunjukkan buku ini ke spesialis. Spesialis satu dengan spesialis lainnya sungkan, tidak ya, semua ikut menulis. Kemudian setelah diberikan kepada petugas kesehatan dimanapun ibu memeriksakan diri, maka petugas kesehatan wajib untuk mencatat tindakan yang diberikan, informasi kesehatan yang diberikan, dan kalau ada catatan-catatan khusus pengingat, itu harus dituliskan. Terutama bila ada kelainan pada ibu serta anak, maka harus dicatat dalam buku KIA ini. Ya, sampai di sini, jika ada yang ingin disampaikan, boleh ditulis. Nah, setiap ibu hamil ini mendapat satu buku KIA untuk kehamilan tunggal dan mendapat tambahan satu buku KIA untuk anak yang lain pada kehamilan kembar. Kalau triplet ya 3. Selalu bawa buku KIA ketika berkunjung ke posyandu, kelas ibu hamil, kelas ibu balita, pos PAUD, bina keluarga bahagia, dan fasilitas kesehatan, puskesmas dan jejaringnya, klinik, praktek dokter, praktek bidan, dan rumah sakit. Sekarang, apa tugas masing-masing? Tugas ibu dan keluarga adalah membaca sampai paham lembar informasi di buku KIA, mencentang informasi yang sudah dipahami, kemudian memastikan kelengkapan pelayanan kesehatan ibu. Nah, setelah ibu membaca, maka ibu pada waktu kontrol itu ibu tahu, saya ini harusnya diapain sih? Saya ini harusnya mendapat pelayanan apa sih? Itu. Ya. Kemudian memastikan kelengkapan pelayanan kesehatan dan pemantauan tumbuh kembang dilaksanakan. Kalau tidak, maka ibu boleh menanyakan. Ya, tentu saja menanyakan dengan, dok, saya ini bagaimana kondisi kesehatan saya, lalu kondisi kesehatan janin saya, itu adalah hak ibu. Kemudian menghubungi dinas kesehatan jika ibu mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Jadi, ibu memiliki hak untuk memberikan informasi kepada dinas kesehatan
jika ibu merasakan bahwa pelayanannya tidak sesuai dengan apa yang ada di buku KIA. Tapi kalau buku KIA-nya tidak ibu baca, maka ibu tidak tahu bahwa, oh, saya ini harusnya di lab. Tapi kok saya nggak di lab? Kok teman saya di lab ya, kok saya enggak? Karena ibu tidak baca. Ya, itu. Kemudian kader. Kader ini harus mampu menjelaskan isinya dan penggunaan buku KIA kepada ibu dan keluarga. Kemudian mengecek pemahaman ibu dengan mencentang kotak pada lembar informasi kesehatan. Kemudian mengecek kelengkapan pelayanan kesehatan ibu, kemudian mengecek kelengkapan pelayanan kesehatan dan pemantauan tumbuh kembang anak. Itu tugas dari kader. Nah, sekarang kalau tugas dari tenaga kesehatan, ya melakukan melakukan komunikasi, pemberian informasi dan edukasi kepada ibu dan keluarga, kemudian menjelaskan isi buku KIA kepada ibu dan keluarga, kemudian mendampingi kader dalam pemanfaatan buku KIA, serta mengisi lembar catatan ringkasan hasil pelayanan, serta melakukan tata laksana. Jadi semua yang dikerjakan harus ditulis dan mengerjakan apa yang sudah ditulis. Oke, sekarang kita akan lihat daftar isi. Kalau melihat tadi bahwa pengguna buku ini adalah ibu dan keluarga, kader, serta tenaga kesehatan. Ini orang-orang yang berkepentingan dengan buku ini. Daftar isinya 1. Pernyataan pelayanan kesehatan ibu. Kemudian ada kartu kontrol minum tablet tambah darah. Ini penting. Kadang-kadang kita tanya, Bu, obatnya masih ada? Masih. Ibunya pulang. Ternyata tablet tambah darahnya tinggal 3 hari. Begitu kontrol bulan depan, ibu obatnya masih. Ya masih, dok. Kan pada waktu itu nggak dikasih. Kok bisa nggak dikasih? Karena jawabannya pada waktu itu masih. Tapi memang masih, tapi tidak cukup untuk 1 bulan. Nah ini ya. Jadi itulah perlunya mencentang kartu kontrol minum tablet tambah darah. Nah ini juga sebagai satu sarana komunikasi antara ibu dan suami, ya, istri dan suami. Jadi suami melihat, istriku sudah minum tablet tambah darah apa belum sih, gitu ya. Kemudian ada amanat persalinan, kemudian apa saja yang dilakukan dokter dalam pelayanannya, kemudian bagaimana pelayanan kehamilan, kemudian bagaimana pemantauan mingguan ibu hamil, kemudian pemantauan harian ibu nifas, kemudian ada catatan pelayanan kesehatan ibu, kemudian ada ringkasan pelayanan pada waktu bersalin, kemudian ada ringkasan pelayanan nifas, kemudian ada rujukan. Informasi yang ada itu terkait informasi ibu hamil, kelas ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, serta KB. Jadi, ibu-ibu sekalian, buku ini jelas sangat bermanfaat untuk jangka waktu yang lama. Pada waktu ibu hamil, pada waktu ibu bersalin, pada waktu ibu nifas, serta pada waktu anak ibu sampai umur 6 tahun. Oke, oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, di season pertama ini, saya berharap ibu-ibu yang sudah memiliki buku KIA supaya segera mengisi. Ya, sekarang mengisi dulu, isilah nama, NIK, kemudian isi lembar identitas tadi. Oke, sekarang silakan diisi. Manakala ada yang akan ditanyakan atau disampaikan, silakan.